Oke, yuk kita bedah ini. Kita akan kembali ke titik awal semuanya, ke dokumen 9 halaman yang ditulis oleh sosok misterius Satoshi Nakamoto. Ini bukan soal harga Bitcoin hari ini ya, tapi soal ide fundamental yang memulainya. Sebuah sistem uang elektronik yang murni dari orang ke orang atau peer-to-peer. Mari kita coba pahami visi aslinya. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari segalanya. Sebelum kita ngomongin gimana cara kerja Bitcoin, kita harus ngerti dulu kenapa Bitcoin diciptakan. Di tahun 2008, sistem keuangan online kan udah ada di mana-mana ya. Tapi menurut Nakamoto, sistem itu punya satu kelemahan mendasar yang perlu banget diperbaiki. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari masalah utamanya, terus masuk ke solusi jeniusnya. Lihat gimana cara kerjanya, kenapa orang mau ikut serta, dan kita tutup dengan visi besarnya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Disinilah Nakamoto menunjuk masalah inti yang mau dia selesaikan terkait perdagangan di internet. Coba deh kita lihat bedanya. Kalau kita pakai uang tunai fisik, transaksinya kan langsung dari tangan ke tangan dan final, selesai. Tapi pembayaran online, nah itu selalu butuh perantara, entah itu bank atau perusahaan kartu kredit. Mereka inilah yang disebut pihak ketiga terpercaya. Mereka yang proses pembayaran, dan yang paling penting, mereka punya kuasa buat membatalkan transaksi. Nah, ketergantungan pada kepercayaan ini ternyata bikin banyak masalah. Kata white papernya, biaya untuk menengahi sengketa bikin transaksi jadi lebih mahal. Akibatnya transaksi-transaksi kecil, kayak beli kopi online gitu, jadi nggak praktis. Pedagang juga jadi harus minta banyak data pribadi kita kan, buat jaga-jaga dari penipuan. Dan parahnya, bahkan dengan semua itu, penipuan tetap dianggap sebagai risiko bisnis yang, ya mau gimana lagi. Jadi, kalau kepercayaan itu masalahnya, solusinya apa dong? Nakamoto mengusulkan sesuatu yang radikal. Ganti aja kepercayaan itu dengan bukti kriptografi. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia definisi Bitcoin yang paling dasar banget. Coba deh, lupain dulu semua yang rumit-rumit. Sebuah koin itu pada dasarnya cuma catatan kepemilikan. Cuma sebuah rantai tanda tangan digital yang membuktikan siapa pemilik sebelumnya dan kepada siapa koin itu ditransfer. Sesimpel itu. Oke, prosesnya kira-kira begini. Misalkan Anda mau kirim koin ke saya. Anda ambil sidik jari digital atau hash dari transaksi terakhir, terus digabung sama kunci publik saya. Nah, gabungan ini lalu Anda tanda tangani pakai kunci pribadi Anda yang rahasia itu. Tanda tangan ini jadi bukti matematis kalau Anda lah pemilik sah yang setuju buat transfer koin itu. Tanda tangan ini lalu ditempel di riwayat koinnya, menciptakan rantai kepemilikan yang bisa dicek oleh siapapun. Nah, dan disinilah masalah terbesarnya muncul. Kalau bentuknya file digital, kan gampang banget ya buat di copy-paste. Gimana kalau saya kirim koin yang sama ke Anda, tapi di saat yang bersamaan, saya kirim juga ke teman saya? Ini yang namanya masalah pengeluaran ganda atau double spending, dan ini adalah tantangan paling utama dari semua mata uang digital. Menyelesaikan masalah double spending tanpa ada wasit di tengah-tengah. Inilah terobosan paling jenius dari Bitcoin. Sebuah masalah yang bertahun-tahun coba dipecahkan banyak orang, tapi nggak berhasil. Mari kita lihat gimana Nakamoto melakukannya. Langkah pertamanya adalah transparansi radikal. Daripada tiap bank punya buku catatannya sendiri yang rahasia, gimana kalau kita bikin satu buku besar raksasa yang bisa dilihat semua orang? Kalau setiap transaksi diumumkan di buku besar ini, semua orang jadi tahu dong transaksi mana yang duluan? Disinilah konsep rantai atau chain atau konsep itu berperan. Jaringan ini mengelompokkan transaksi ke dalam blok-blok dan ngasih cap waktu. Setiap cap waktu yang baru secara kriptografis terikat sama cap waktu sebelumnya, menciptakan sebuah rantai yang nggak bisa diubah. Kalau mau ngubah satu blok di masa lalu, secara matematis semua blok setelahnya bakal rusak. Ini membuatnya super aman, dan inilah yang sekarang kita kenal sebagai blockchain. Oke, tapi siapa dong yang berhak ngasih cap waktu ini? Siapa yang boleh nambahin blok baru ke rantai kalau nggak ada bosnya? Jawabannya adalah sebuah mekanisme yang disebut proof of work. Coba bayangin kayak gini, seluruh jaringan komputer ini terus-menerus berkompetisi untuk memecahkan teka-teki matematika yang susah banget. Buat nemuin solusinya itu murni untung-untungan dan butuh tenaga komputasi yang besar. Tapi, begitu ada yang nemu jawabannya, orang lain bisa dengan gampang banget ngecek, oh iya bener jawabannya. Nah, pemenangnya inilah yang berhak menambahkan blok transaksi berikutnya ke dalam rantai. Dan ini secara brilian nunjukin kenapa proof of work itu penting banget. Mekanisme ini mengubah cara pengambilan keputusan. Di internet biasa, gampang banget kan buat pura-pura jadi banyak orang pakai banyak alamat IP, tapi susah banget buat memalsukan kekuatan komputasi.
Jadi proof of work ini pada dasarnya adalah sistem voting, di mana suara Anda adalah kekuatan CPU Anda. Rantai yang dianggap paling sah adalah rantai yang punya kerja komputasi paling banyak di belakangnya. Nah, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada tanda tangan digital, buku besar publik, dan proof of work. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung dan ngebentuk jaringan yang bisa berfungsi. Begini alurnya, langkah demi langkah. Pertama, transaksi baru disebar ke seluruh jaringan. Komputer-komputer yang berpartisipasi, kita sebut node, ngumpulin transaksi-transaksi ini. Terus, semua node balapan buat pecahin teka-teki proof of work. Pemenangnya, nyiarin blok mereka yang udah terpecahkan. Node lain ngecek blok itu, dan kalau valid, mereka nambahin ke rantai mereka, dan langsung mulai ngerjain blok berikutnya. Siklus ini terus berulang, nambahin blok baru kira-kira setiap 10 menit. Ini membawa kita ke pertanyaan krusial, kenapa ada orang yang mau repot-repot ngelakuin semua pekerjaan komputasi ini? Jawabannya ada di insentif ekonomi, dan kutipan dari Satoshi ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Jadi, poin krusialnya begini. Saat Anda berhasil menambahkan blok baru ke rantai, Anda dapat hadiah. Hadiahnya ini berupa Bitcoin yang baru dibuat, ditambah biaya dari transaksi-transaksi yang Anda masukkan ke blok. Inilah satu-satunya cara Bitcoin baru tercipta. Mekanisme ini mendorong semua orang buat main jujur, karena ngikutin aturan dan dapat hadiah itu jauh lebih menguntungkan daripada nyoba nyerang jaringan dan malah ngerusak nilai koin yang udah Anda punya. Oke, mari kita rangkum semuanya dan lihat gambaran besarnya. Apa sih kekuatan sesungguhnya dari sistem yang barusan kita bahas ini? Keamanan sistem ini itu sifatnya probabilistik. Coba deh lihat data dari white paper ini. Kalau ada penyerang, dengan 10% kekuatan komputasi jaringan, mencoba mengubah transaksi yang udah lewat satu blok, peluangnya masih sekitar 20%. Tapi, kalau dia harus ngejar 5 blok, peluangnya langsung anjlok jadi di bawah 0,1%. Dan kalau udah 10 blok, wah, kemungkinannya jadi kecil banget, hampir mustahil. Setiap blok baru yang ditambahin, bikin masa lalu jadi makin permanen. Inilah asumsi keamanan paling fundamental dari keseluruhan sistem ini. Selama para peserta yang jujur secara kolektif punya kekuatan komputasi lebih besar daripada penyerang manapun, maka rantai yang jujur akan selalu tumbuh lebih cepat dan jadi versi sejarah yang diterima semua orang. Jadi ini dia kesimpulannya. Visi Satoshi adalah sebuah sistem di mana kita nggak perlu percaya sama siapapun. Kepemilikan dijamin oleh kriptografi. Double spending dicegah oleh buku besar publik yang diamankan oleh kompetisi komputasi, dan seluruh sistemnya berjalan dengan aturan yang ditegakkan oleh konsensus mayoritas kekuatan CPU. Dan itu membawa kita ke akhir dari paparan white paper asli ini. Sebuah ide yang awalnya cuma solusi untuk masalah pembayaran online, ternyata telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah sistem tanpa kepercayaan yang dibangun murni di atas bukti matematika. Pertanyaannya sekarang, apa dampak dari penemuan ini bagi masa depan kita? Nah, itu adalah sesuatu yang masih terus kita cari tahu jawabannya sampai hari ini.